Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan tim Graphical Studios. Kali ini kita akan ngejelasin tentang Magic Pocket. Apa sih Magic Pocket? Nah, kita cari tahu. Nah, sebelumnya saya kenalin dulu tim saya. Saya lead di sini. Nama saya Muhammad Ibnu Fadil. Saya juga dari Binus. Kami punya startup namanya Graphical dari tahun 2010 berdiri sampai sekarang masih jadi startup kecil, cockroach startup gitu ya. Modal dengkul. Saya dibantu dua teman saya, ada coder di sini Mas Januarta dan UI UX oleh Mas Hosni. Oke, latar belakangnya kita lihat perkembangan AI sekarang luar biasa pesat ya. Karena apa? Sekarang computational power semakin banyak tersedia melalui cloud computing. Kemudian GPU semakin powerful, semakin murah, jadi affordable. Dan juga data di mana-mana, semua kan connected by internet ya. Jadi data terstructure, unstructured bisa diperoleh di mana-mana. Dataset untuk model machine learning itu banyak di mana-mana. Dan juga negara-negara maju dan perusahaan itu sedang investasi besar-besaran untuk perkembangan AI ini. Bahkan di Saudi punya kementerian AI. Nah, Indonesia kapan ya? Tanya sendiri. Oke, kemudian ini ada masalah nih. Produk AI itu banyak sekali, terutama saya mau garis bawahin produk AI untuk produktivitas. Contoh, teman-teman mau translate dari satu bahasa ke bahasa lain, satu aplikasi. Kemudian nge-generate idea itu dengan satu aplikasi. Kemudian untuk melakukan OCR, satu aplikasi lagi. Wah, ini pada untuk menunjang produktivitas aplikasi terlalu banyak. Gimana kalau kita put semua dalam satu pocket dengan ukuran yang kecil dan tersedia di semua platform, itu yang mau kita solve. Nah, harapannya ya teman-teman baik profesional, pelajar, mahasiswa ini semua bisa empower teman-teman untuk menyelesaikan tas-tas kecil ini sehingga teman-teman bisa fokus sama hal-hal yang lebih penting. Misalnya analiti, misalnya membuat produk, misalnya ya untuk core bisnis teman-teman. Jadi hal-hal kecil ya nge-generate ide, nge-translate program, nge-translate bahasa, melakukan OCR, nge-transkrip hasil meeting, menyimpulkan hasil meeting, membuat logo dan sebagainya. Semua udah diotomatisasi, nggak usah pusingin hal-hal kecil, fokusin hal-hal besar aja. Nah, jadi konsep Pareto ya, 20% dari tenaga energi kita untuk hasil 80% bahkan 100%, itu goal kita. Nah, dan juga kita pengen semua itu dilakukan dengan step yang sangat minim, satu dua klik aja semuanya bisa solve. Nah, gimana caranya nanti kita demokan. Dan juga kita nggak mau teman-teman install aplikasi terlalu banyak, kadang-kadang banyak iklannya, banyak malware-nya, banyak macam-macam ya. Akhirnya HP segitu-segitunya storage-nya habis buat install aplikasi terlalu banyak. Belum ada yang subscribe, ada yang bayar, ada yang ini, pusing deh. Nah, ruang lingkup ya, kita lakukan analisa dan kurasi semua model-model yang menarik yang untuk kita integrasikan di aplikasi ini. Dan juga kita sudah membuat desain UI UX-nya, bahkan mockupnya udah diwujudkan menjadi aplikasi. Kemudian versi MVP ya, minimum viable product. Jadi jangan harapkan yang tampilannya cantik banget, enggak, tapi minimum fiturnya bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan juga user friendly. Kita sudah lakukan development juga dan sudah tersedia di 4 store, Android, Windows, iOS, Mac. Ke depan bahkan web udah ada. Jadi semua store lah, Linux juga bisa pakai ya, pakai web base. Kemudian publikasi juga sudah kita lakukan. Jadi teman-teman kalau buka store di masing-masing platform udah bisa nge-search ya Magic Pocket AI, produk orang Indonesia tuh. Nah, ruang lingkupnya, fiturnya ada berapa? Ada 30 untuk fitur masyarakat atau umum untuk pelajar ya. Dan fitur khusus developer analis ada 11 fitur ya. Di antaranya tanya jawab dengan dokumen. Kemudian mengekstraksi sentimen dari sebuah dari sebuah kalimat. Melakukan translasi ke bahasa, bahkan support 46 bahasa. Grammar correction, memperbaiki konteks grammar dari sebuah kalimat. Membuat kuis ya, cocok nih buat dosen punya tulisan lalu kita create kuis buat mahasiswanya gitu ya. Ekstrak keyword, keyword penting kita ambil dalam sebuah tulisan atau paragraf. Kemudian data generator ya, teman-teman yang developer butuh data dummy ya, bisa nge-generate apapun jenisnya, apapun kolomnya, generate. Ekstrak address, mengekstrak address dari sebuah kalimat alamat yang panjang gitu. Oh, kita ambil kode posnya, jalannya dan sebagainya. Jadi terstructure gitu. Mengenerate product name atau logo atau meeting notes, kita bikin MOM. Nah, kita bikin generator resep, QA
tanya jawab dokumen, review writer, wah banyak sekali ya. Nanti kita demoin aja satu-satu ya. Karena saking banyaknya mungkin waktunya jadi kurang. Nah, untuk developer, untuk nulis coding dengan berbagai bahasa bisa. Menjelaskan fungsi SQL, menjelaskan coding, kemudian melakukan bug fix itu sudah bisa dilakukan semua. Melakukan membuat generate web ya, landing page juga bisa dan sebagainya. Nah, kita bikin software ini dengan .NET MAUI supaya mempermudah kita go to market dengan cepat. Bayangin kita deploy ke 4 store 1 bulan kurang. Kemudian model yang kita gunakan mulai dari GPT-35 Turbo, DLE Whisper, kemudian OCR Space, dan juga beberapa model yang ada di Cognitive Service-nya Microsoft. Library enabler kita adalah semantic kernel. Ini saingannya LangChain, tapi ya ini dari Microsoft dan open source. Dan kita juga jadi salah satu kontributor yang ngebayang. Ini model buatan Microsoft, tapi kita bikin konektor buat ke Palm AI, ya punyanya Google, dan juga ke Llama punya Facebook. Jadi enable untuk beberapa model generatif ke depannya gitu ya. Dan kita punya database juga yang ditaruh di in memory, customized. Jadi semua data tenang, kita nggak ada keep data-data teman-teman di sini. Jadi privacy is okay lah. Nah, kita develop Visual Studio ini yang versi yang gratis ya, community ya. Nah, ini arsitekturnya MAUI punya ya. Jadi UI-nya itu sudah diabstraksi, kita hanya bikin pakai HTML aja, nanti di show dalam bentuk web view. Tapi kita bisa akses ke semua sensor-sensor, contoh ngambil lokasi, ngambil gambar dan sebagainya gitu. Dan code base-nya cuma satu dengan .NET C#. Jadi maintain satu coding tapi untuk semua platform, easy gitu ya. Bahkan dulu support juga Tizen. Jadi bikin aplikasi buat apa? Buat TV gitu ya, smart TV yang basisnya Tizen bisa ini gitu. Jadi ke depan sangat menarik gitu untuk kita kembangkan. Third party service, nah kita nggak punya infra sendiri ya, cloud lokal mahal gitu kalau kita pasang GPU sendiri. Ya udah kita pakai cloud service-nya OpenAI, Cognitive Service, PaLM 2, OCR Space, ya mereka udah ada pakai aja gitu ya. Toh nanti ROI-nya bingung ngitungnya kan, kemahalan, jadi bangkrut dua sebelum jualan. Nah, rekomendasi ya ke depan ya ngawang-ngawang ya, ke depan kita pengen tersedia juga di VR MR Store kayak Vision OS Store, mungkin ada Oculus Store. Nah, kemudian kita juga kan menambahkan beberapa fitur dari generatif model baru dari musik LM-nya Google, atau nanti mungkin ada Gemini-nya Google. Wah, canggih banget ya. Exciting to see nanti ke depannya gimana. Kita tahu B2C susah nyari duitnya, makanya kita diain juga fitur buat B2B. Nanti integrasi ke DMS atau portal mereka, KMS mereka. Kita sediakan API atau SDK yang tinggal di use gitu ya. Dan juga pembuatan versi on-prem. Misalnya ada yang gue nggak mau pakai Google punya, Microsoft punya, ya udah pakai open source punya, Llama atau Alpaca atau Falcon. Cuma you taruh di server sendiri ya, beli tuh GPU kan mahal tuh ya. Yang V100 apa ya, harga 80 juta mahal. Nah, ke depan juga kita mau infuse AI ini, generatif ini ke semua aplikasi yang pernah kita bangun. Jadi menarik lah buat feature. Nah, ini sedikit tampilannya. Kita ada versi mobile, iPhone, Android support semua, versi desktop, Windows desktop support, Mac juga support, dan sebagainya. Dan juga dipermudah, kita ada kotak search ini karena fiturnya terlalu banyak ya, search aja biar cepet gitu ya. Nah, ini link-link ke store-nya sudah ada semua sini. Dan ini sedikit dari aspek bisnisnya, mungkin pengen tahu ya gimana monetize-nya ya. Intinya kita coba address dulu dari value proposition-nya untuk mengkurasi semua fitur-fitur menarik yang bisa kita put dalam satu pocket untuk produktivitas. Intinya itu, makanya mudah, di semua store tersedia, murah gitu ya. Udahlah, murah, mudah, lengkap. Wah, Indonesia banget tuh, cocok ya. Nah, kemudian bisnis model. Nah, key partner tentunya semua pembuat model-model canggih ini dari Microsoft, Google, Meta, itu semua key partner. Kemudian open source community ya, teman-teman developer, data scientist, termasuk Korika, ini menarik untuk membantu kami lah mendapatkan ide-ide, belajar teknik-teknik baru dan sebagainya. Ini jadi key partner juga. Key activities ya, kita akan selalu kurasi lagi fitur-fitur baru dari generative model yang bisa kita tambahkan ke depan. Kita improve lagi UI UX berdasarkan respon dari user. Kita tambahkan feedback form nanti, jadi mau ditambah apa silakan user ngomong lah, nanti kita
akomodasi. Dan kita kan bikin workshop, seminar buat edukasi, termasuk digital marketing ya. Kita taruhlah di TikTok, di IG, di apa Threads ya, lagi kekinian banget tuh ya. Nah, key resource kita ya tentu di talented developer dan data scientist dan juga provider cloud, tools, akses market, partner dan asosiasi untuk meregulasi AI di Indonesia ini yang belum ada ya, belum ada. Dan kemudian kita pengen channel kita ya dari semua sosial media lah kita masukin semua biar visibilitasnya mudah dicari gitu ya, dari mulai landing page, TikTok, LinkedIn, Facebook, IG, Twitter, dan semua platform store kita tersedia. Customer segment ya dari mulai student, profesional, parents, ya masyarakat umum lah yang mau belajar dan mau termudahkan hidupnya dengan aplikasi ini. Cost structure kita paling mahal tentu ya SDM, ya biaya OpenAI dan sebagainya, revenue stream ya kita berbayar ini aplikasi. Kalau mau gratis ya tambahin ads. Ya sponsorship kalau mau B2B, kita mau bikin aplikasi hukum ya udah kerjasama sama teman-teman dari hukum ya kasih duit lah berapa gitu nanti kita bikinin gitu ya. SaaS juga kita mungkin API sedikit kita share tapi you bayar per bulan gitu ya, bisa bisa. Nah, SWOT analysis ya, kita timnya kecil, orangnya dikit, gimana supaya bisa compete ya udah kita kawinin ya antara strength dan opportunity kita join kontribusi di library semantic kernel untuk bisa integrasi ke model-model lain. Contohnya yang tadi saya bilang Palm AI, lama mungkin nanti Falcon dan sebagainya kita bikin konektornya di project semantic kernel ini. Kemudian dengan Maui kita bisa masuk ke semua market platform dengan mudah dengan tim yang sedikit. Weakness opportunity ya permodalan selalu jadi kendala, makanya kita nongol di sini ya mengajak teman-teman yang mungkin sevisi bisa jalan bareng dan open source bisa menekan biaya license dan sebagainya. Dari strength dan threat kita tahu di sana ada Langchain yang luar biasa hebat. Nah, kita jadikan itu sebagai referensi untuk menambahkan fitur-fitur yang lebih canggih yang bisa kita adopsi dari Langchain. Lalu ada kompetitor, kalau produk bagus selalu di belakang ada yang ngikutin, amati, tiru, modifikasi ya. Kita selalu kurasi fitur-fitur baru yang lebih canggih, engagement dengan customer dengan lebih baik sehingga bergerak lebih cepat ya. Produk bagus pasti ada kompetitor, produk jelek ya nggak ada yang mau compete, ngapain niruin yang jelek, mau rusak bareng gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir weakness dan threat. B2C ini susah nyari duitnya, jujur susah. Kita aja laku baru beberapa gitu ya. Ke depan mungkin kita gratisin pakai iklan, tapi kita akan main di B2B. Nah, ini go to market yang ke depan ya. Kita integrasi dengan SEC system, bagaimana generative AI ini bisa enabler banyak hal. Contohnya DMS tapi dengan fitur semantic searching, wah itu keren ya. Atau dengan fitur untuk summarization dan sebagainya, translate dan sebagainya. Dan kita pengen walaupun main di lokal, visibility kita di global, makanya kita masuk ke semua store dan pengen ya ada reviewer juga dari luar untuk produk-produk kita. Demo time, ini yang menarik. Oke, ini aplikasinya yang versi Windows. Contohnya saya mau demo nih, saya mau coba ngerekam suara saya. Contohnya saya akan ngomong, tolong buatkan ide usaha kuliner dengan teknologi yang canggih. Nah, anggap saya ngomong ya, kemudian saya mau proses ini menjadi transkrip. Nah, ini hasil recording saya tadi, kemudian saya proses. Nah, ini muncul kan yang tadi saya omongin. Nah, setelah saya bikin transkrip ya saya bisa misalnya saya translate gitu ke bahasa lain. Sok aja gitu ya, ke bahasa apa? Bahasa ini ya, Prancis biar keren gitu ya. Gini ya. Wah, ini ada 46 bahasa lebih. Kemudian saya pengen ide ini dikembangkan. Ide ini dikembangkan menjadi contoh ide-ide baru yang menarik yang mungkin saya nggak kepikiran. Kadang-kadang saya ke toilet nyari ide nggak dapet ya saya buka ini aja. Nah, layanan antar jemput makanan berbasis aplikasi mobile, sistem tata kelola restoran berbasis teknologi, aplikasi online. Wah, banyak nih ide-ide baru yang mungkin nggak kepikiran teman-teman. Nah, itu udah satu step
yang bisa kita combine dengan skill-skill yang ada di sini. Coba kalau dari gambar gimana? Bisa. Saya mau OCR dulu. Kebetulan saya udah foto gambar dari HP saya. Nah ini, jadi tulisannya bikin ide usaha kuliner yang unik. Tapi ini gambar. Saya mau ambil teksnya. Ya udah saya proses aja. Ah udah ini saya copy hasil proses teksnya. Saya mau kembangin lagi idenya. Gitu. Kita proses. Bikin ide usaha kuliner yang unik. Nah, coba ya. Ayo bisa kasih ide unik ya? Bisa dong. Menyajikan makanan dihidangkan dalam sendok kayu. Oh, ini tradisional. Jenis roti rasa unik, roti coklat Oreo. Wah, ini Indonesia banget. Ayam goreng sambal khas daerah setempat. Wah, kalau daerah Papua ada nggak sambalnya? Es campur dengan topping menarik, buah-buahan dan coklat. Wah, oke lah, coklat jangan diabetes. Warung makan sehat, penuh nutrisi. Ini warteg cocok. Bubble tea, milkshake, smoothie, mengolah pisang jadi camilan unik. Ya, lumayan kan? Ada ide-ide yang sekarang lagi susah ya bisnis, dikasih ide lumayan gitu ya. Oke, udah dapat idenya. Gimana nih? Kita mau bikin apa nih? Ya udah, kita cari ide. Cheese modern. Saya mau bikin usaha kuliner tradisional, tapi dengan modern teknologi. Seatnya apa? Delicious, modern, easy to access, uh, Richmond. Nah, saya udah dapat idenya. Terus saya pengen bikin logonya. Saya bukan desainer, nggak ada duit buat hire desainer. Ya udah kita minta AI untuk generate logo buat saya gitu ya. Kalau bisa nama produknya juga lah, nama restorannya apa nggak tahu. Nah ini kita tanya aja AI punya ide apa. Siapa tahu lebih menarik daripada ide saya tadi ngawang-ngawang. Nah ini muncul delicious teh. Wah keren ya. Logo-logonya lumayan lah ya, nggak jelek-jelek banget gitu ya. Salah buka aplikasi. Nah, selanjutnya saya mau ngapain lagi? Oke, saya adalah traveler. Saya mau jalan-jalan kemana? Saya misal mau ke Lombok. Kalau di Lombok saya suka hiking, kuliner, art sport. Saya mau kemana? Nah, dia bisa kasih ide. Bentuknya deskriptif. Kasih 5 suggestion lah. Oh, ke Rinjani atau ke Gili Island atau Kuta Beach, Sekotong, Sumbawa. Nah, dijelasin juga ya kalau Sumbawa tuh deket East Lombok ya. Ada pantai yang bagus, ada rainforest, ada desa tradisional ya, jadi menarik lah ini, cocok lah. Jadi buat traveler juga cocok. Kemudian interview, saya adalah pembawa podcast. Saya lupa bikin catatan mau nanya apa aja nih ya. Kebetulan yang mau saya interview adalah misalnya lawyer gue mau nanya apa gue nggak ngerti, bukan domain expertise gue. Ya udah, nah ini dia bikin generate interview question buat kita. Apa yang menginspirasi kamu di karir di hukum? Area apa yang kamu spesialisasi di hukum? Apa yang paling rewarding jadi lawyer dan sebagainya? Bahkan bisa bagaimana memanage tantangan ethical menjadi lawyer. Nah, itu kan berat ya, kadang-kadang ada money politik dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini langsung ya, nggak ada catatan dia bikinin interview skill. Buat guru gimana? Guru jangan takut. Guru kita kasih quiz creator. Contoh, saya punya artikel tentang Indonesia. Nah, kita bisa generate pertanyaan dari artikel kita. Nah, tinggal taruh teksnya di sini, kita generate, kita proses. Oke, beberapa yang lain di sini ada fitur programming juga, misalnya coding ya.
Saya mau generate coding pakai C Sharp, animasi ASCII. Nah, ini bisa tuh generate dengan berbagai bahasa, ada C Sharp, C++, Python, JavaScript, Go, dan sebagainya. Nah, ini codingnya udah jadi. Kemudian SQL generator, saya punya nama-nama table dan kolomnya, saya definisikan deskripsi apa yang saya mau query, dia generate query SQL-nya. Translate program, saya punya coding dengan Python, saya translate ke JavaScript atau ke C++ atau ke bahasa-bahasa lain, ya silakan tinggal pilih. Atau kita punya coding yang salah gitu. Nah, kita bug fix juga bisa gitu. Jadi nge-fix bug juga dari program. Atau dari image, kita mau generate image berdasarkan deskripsi apa. Ini kucing yang lucu berdiri di roket NASA gitu ya. Nanti dia akan generate gambar. Nah, itu seperti itu. Atau variasi, saya punya gambar sendiri ya. Saya punya gambar sendiri. Kemudian saya punya gambar sendiri. Lalu saya pengen ganti nih biar dramatis. Saya ganti background, ini kasih apa ya biar dramatis gitu ya. Saya pengen tambahin Godzilla. Background. Jadi tambah Godzilla di background. Nanti mau jadi cover majalah biar wow gitu ya. Bisa nggak? Bisa dong harusnya. Tuh. Wah, ada Godzilla tuh. Nah, kita lihat gambarnya itu hasil tes. Eh, menarik ya. Dan juga banyaklah bikin resep, nulis buku, searching. Kadang-kadang searching ya kalau pakai search engine ribet ya. Di sini dia udah bisa nge-search, langsung bisa kasih deskripsinya dalam bahasa Indonesia. Summarize, tabularize data, punya data, kemudian kita jadiin table, bisa gitu ya. Tuh, jadi table CSV. Tutorial mau belajar apa gitu ya tentang quantum programming, ya nanti tinggal nge-generate subtopiknya, kontennya, terus mau belajar apa, ini bisa semua. Jadi fiturnya banyak, saya nggak bisa satu-satu saya demoin di sini, tapi teman-teman bisa silakan coba. Ada di sini webnya, buka aja studiosgrafigo.com, lalu lihat di Magic Pocket ya. Nah, ini tersedia di macam-macam store, ini fungsinya banyak. Oke, terima kasih. Mungkin demo lebih lengkapnya nanti kalau saya presentasi langsung. Semoga bisa bermanfaat, produk-produk lokal bisa mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.